Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari terkait materi fungsi rasional, lanjutan dari bab fungsi. Nah, di sini bentuk umum persamaan fungsi rasional adalah sebagai berikut, yang Y sama dengan AX plus B per CX plus D. Dimana jangan lupa Fx itu sama dengan Y ya. Jadi kalau saya katakan Y sama dengan, nggak masalah, karena Y sama dengan Fx. Dengan syarat bahwa penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di fungsi rasional ini nanti kalian akan sering mendengar atau sering membaca di buku ada kata-kata asimtot tegak dan asimtot datar. Apa itu asimtot tegak? Ialah pembuat 0 penyebut fungsi rasional. Dimana kalian tahu ya, fungsi rasional itu intinya bentuknya adalah berupa pecahan biasa, di mana ada penyebut dan pembilang, seperti itu. Nah, asimtot tegaknya itu kita fokusnya ke bagian penyebutnya saja. Di mana kalau dalam hal ini kita melihat dari bentuk umumnya, berarti penyebutnya ialah yang CX plus D. Maka asimtot tegaknya kita dapatkan dari CX plus D sama dengan 0. Seperti itu. Kemudian untuk asimtot datar, ialah nilai perbandingan antara koefisien X si pembilang dengan koefisien X si penyebut. Jadi fokus kita ke koefisien variabel X, baik di pembilang maupun penyebut. Di mana dalam hal ini, pada bentuk umumnya, koefisiennya, atau kita ambil aja deh langsung secara keseluruhan, yaitu AX per CX sama dengan 0. Itu untuk asimtot datar. Nah, kemudian di sini di slide berikutnya ada suatu gambar grafik. Pertanyaannya yang diminta adalah tentukanlah daerah asal, daerah hasil, asimtot tegak, dan asimtot datar pada gambar grafik di samping. Untuk menentukan daerah asal dan daerah hasil sama seperti sebelumnya yang sudah pernah sempat saya singgung, saya bahas. Kalau daerah asal berarti fokus kita ke sumbu X-nya. Nah, di mana dalam hal ini kita perhatikan ya, sumbu X itu kan yang mendatar ya. Tapi kalau kita buat suatu garis dari sumbu X, maka bentuknya nanti menjadi lawannya, yaitu lurus, tegak. Nah, di sini ada dua berupa garis lengkungan, di mana kedua garis ini atau kedua kurva ini tidak menyatu, jadi berpisah. Nah, dan sempat saya singgung juga bahwa kalau misalkan ada tanda panah, artinya dia tak hingga, terus menerus. Di sini di kedua titik ini tanda panah semua. Berarti ini kalau misalkan saya panjangkan, ini bisa terus menerus nih, terus nyampe ke atas terus menerus. Sehingga makanya di sini mereka berdua, kurva berdua ini tidak akan saling bertemu. Gitu, tidak akan saling menyatu. Nah, yang tidak akan saling menyatu inilah yang kita sebut dengan asimtot. Di sini karena kedua titik, kedua ujung ini berupa panah, artinya dia terus menerus tak hingga. Berarti ya sudah, kita buat aja kesimpulannya bahwa untuk daerah asal, kita menentukan daerah asal terlebih dahulu. Daerah asal itu kan kita menggunakan X ya, fokus kita ke X. Berarti X sedemikian sehingga di sini dilihat kurvanya akan terus menerus, tapi dia tidak akan pernah mungkin mencapai X sama dengan 2. Di sini kan dia akan terus menerus, hanya sekedar mendekati doang, tapi tidak persis di X sama dengan 2 yang ini, tidak. Berarti di sini daerah asalnya adalah X anggota bilangan real, di mana X-nya tidak boleh sama dengan 2. Seperti itu. Atau boleh juga dibalik, X sedemikian sehingga X tidak sama dengan 2, dengan syarat X-nya adalah anggota bilangan real.
Dan untuk daerah hasilnya, daerah hasil berarti fokus kita ke sumbu Y-nya. Berarti kita menggunakan simbol Y sedemikian sehingga sama ya. Ini juga kedua ujung berupa tanda panah, artinya dia tak hingga. Berarti di sini Y anggota bilangan real, di mana Y-nya tidak boleh sama dengan berapa nih? Kalau kita lanjutkan yang ini, dia akan terus menerus tapi tidak akan mencapai 0 yang ini. Gitu. Jadi namanya asimtot seperti ini. Kalau ada grafik, menentukan asimtot sama daerah asal atau hasil itu hampir sama ya. Mereka punya keselarasan masing-masing. Kalau ada grafik nih, saya buat grafik. Nah, grafiknya ini tidak akan menyentuh daerah asal maupun daerah hasilnya. Misalkan di sini X-nya tidak sama dengan 0 atau daerah asalnya X-nya bukan 0. Berarti ini grafik dia akan terus-menerus mendekati 0, mendekati saja. Tapi tidak di 0 persis, tidak. Hanya mendekati. Itu yang namanya asimtot. Tadi ini kita balik lagi ya. Y tidak sama dengan 0. Kemudian untuk asimtot tegaknya, fokus kita ke yang bagian tegaknya aja. Atau boleh kita lihat ke daerah asalnya. Kalau kita lihat dari grafiknya, yang tegak kan yang seperti ini ya. Kalau misalkan saya buat garis di sini, maka batasan antara kurva satu dengan kurva yang lainnya adalah garis merah yang saya tandai ini. Mereka berdua tidak akan menyentuh garis merah ini, hanya sekedar mendekati saja. Berarti asimtot tegaknya ialah X sama dengan 2. Kemudian untuk asimtot datar, kalau datar berarti fokus kita ke sumbu X. Seandainya saya gambarkan di sini, maka kedua grafik tersebut tidak akan mungkin tepat di garis yang saya tandai warna biru ini. Ya enggak, batasannya itu. Mereka berdua hanya sekedar mendekati saja, tapi tidak mentok persis. Berarti di sini Y sama dengan 0. Seperti itu. Next. Menggambar sketsa grafik fungsi rasional. Di sini ada beberapa step. Yang pertama, menentukan asimtot tegaknya. Yang kedua, asimtot datar. Ketiga, menentukan titik potong. Biasa ya. Kalau misalkan kita mencari tipot sumbu X, berarti Y-nya adalah 0. Sementara kalau kita mencari tipot sumbu Y, berarti X-nya adalah 0 atau X sama dengan 0. Kemudian yang keempat, menentukan titik bantu. Menentukan titik bantu di sini tidak wajib, hanya apa ya? Ya boleh dilakuin, boleh enggak lah. Intinya seperti itu. Cuma kalau saya pribadi, saya gunakan titik bantu hanya beberapa titik saja, tidak banyak. Kemudian yang kelima, gambar grafiknya dari keseluruhan step-step sebelumnya atau langkah-langkah sebelumnya. Next. Nah, di sini ada soal, gambarkan sketsa grafik fungsi f(x) sama dengan 2x plus 4 per x dengan x-nya tidak boleh sama dengan 0.
Langkah pertama seperti tadi katanya disuruh minta asimtot tegaknya ya. Berarti kita cari dulu asimtot tegaknya. Untuk asimtot tegak itu sendiri bisa kita fokuskan ke bagian penyebut. Di sini kan penyebutnya hanya ada X doang. Ya udah. Berarti X sama dengan 0. Kalau misalkan penyebutnya 2X plus 3, ya udah berarti 2X plus 3 sama dengan 0. Dicari X-nya berapa. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita menentukan asimtot datar. Menentukan asimtot datar, fokus kita ke koefisien dari variabel X si penyebut dengan si pembilang. Di sini kan fx ya simbolnya, boleh saya ubah menjadi y aja. Berarti y sama dengan koefisiennya yang mana nih? Yang bagian 2x ya. Yang ini dengan yang ini. Berarti 2x per x. Didapatlah ini x-nya masing-masing bisa dicoret, coret. Jadinya y-nya adalah 2. Kemudian yang ketiga kita mencari titik potong. Saya singkat tipot terhadap misalkan sumbu X terlebih dahulu deh. Kalau terhadap sumbu X berarti Y-nya adalah 0. Sehingga di sini kan di soalnya fx ya. Fx sama dengan 2x plus 4 per x, di mana y-nya adalah 0. Kan fx itu sama aja kayak y. Berarti di sini saya ganti jadi 0. 0 sama dengan 2x plus 4 per x. Nah, dalam hal ini dikali silang, karena nggak ada lagi yang bisa kita kerjakan. Di ruas kiri nggak ada, di ruas kanan juga nggak bisa dikerjakan. Ya udah kali silang aja. 0 ini kalau misalkan saya ubah jadi pecahan biasa menjadi 0 per 1. Karena 0 dibagi 1 adalah 0, jadi nggak masalah. Jadi kalau mau buat suatu bilangan bulat menjadi pecahan biasa, tambahin aja per 1 gitu. Nah, di sini 1 dikalikan dengan 2x plus 4 ya. Sama dengan 1 dikali dengan 2x plus 4. Kemudian 0 dikali dengan x. 0 kali x adalah 0. Berarti 0 sama dengan 1 kali 2x plus 4 adalah tetap 2x plus 4. Kemudian pindah ruas, jadinya min 4. 4-nya berpindah jadi negatif ya. Yang tadinya statusnya positif jadi negatif. Negatif 4 sama dengan 2x, maka x-nya adalah min 4 dibagi 2, yaitu min 2. Dapatlah x sama dengan min 2. Kesimpulan yang kita dapat ialah x, y. Berarti x-nya adalah min 2, y-nya adalah 0. Sehingga min 2,0. Kemudian kalau tipot sumbu y. Kalau tipot sumbu y berarti x-nya adalah 0.
kita tulis dulu fungsinya, yaitu fx sama dengan 2x plus 4 per x, dimana x-nya adalah 0. Kita ganti, ini fx-nya saya ubah jadi y aja. Oh ya, seandainya di soal adalah gx ya, bukan fx, gx atau hx dan lain sebagainya, itu sama aja. Jadi boleh, misalkan di sini soalnya adalah gambarkan sketsa grafik fungsi hx sama dengan 2x plus 4 per x. Hx di sana sama aja seperti y, kayak gitu, nggak masalah. Jadi di sini kalau saya ubah x-nya jadi 0 sesuai dengan arahan tipot sumbu y, maka di sini jadinya 2 dikali 0 ditambah 4 per 0. 2 kali 0 adalah 0, 0 tambah 4 adalah 4. 4 dibagi, jadinya di sini y sama dengan 4 dibagi 0. Nah, 4 bagi 0 apa? 4 bagi 0 adalah tak terhingga atau tak terdefinisi. Nah, sebenarnya tanpa kita mencari tahu tipot sumbu y, kita bisa lihat dari asimtot tegaknya. Di sana asimtot tegaknya ialah x sama dengan 0. Di mana artinya kurva tersebut tidak memiliki titik potong terhadap sumbu y, kayak gitu. Jadi tanpa kita cari tahu atau kita cuma lihat dari asimtotnya doang, kita tahu sih bahwa si kurva tersebut punya titik potong terhadap sumbu x atau enggak, terhadap sumbu y atau enggak, seperti itu. Jadi di sini saya tulis ya bahwa ini tidak memiliki tipot terhadap sumbu y. Berarti dia hanya memiliki titik potong terhadap sumbu x saja, yaitu min 2,0. Kemudian langkah selanjutnya titik bantu, kita cari titik bantunya. Nah, titik bantu di sini seperti sebelumnya, sama aja sebenarnya. Bilangan bulat ya, kita ambil bilangan bulat, boleh negatif, 0 positif. Dalam hal ini saya akan ngambil yang negatif, min 1. Kemudian 0, 1, 2. Kalau misalkan kalian mau tidak berurutan juga nggak masalah. Misalkan min 7, kemudian 3, 4, 5, boleh, terserah, bebas. Nah, di sini artinya kan tadi soalnya y sama dengan 2x plus 4 per x. Seandainya si x di sini kita ganti jadi min 1, maka akan menghasilkan y-nya berapa? Gitu maksudnya. Jadi kalau misalkan di sini 2 dikali min 1 ditambah 4 per min 1, maka 2 kali min 1 adalah min 2 ya. Min 2 tambah 4, positif 2. Positif 2 dibagi min 1 ialah min 2. Berarti di sini min 2 didapatnya. Kemudian yang 0, 2 kali 0 adalah 0, ditambah 4 adalah 4, 4 bagi 0 adalah tidak ada ya. Kan tadi pun juga di titik potong sumbu y, x-nya adalah 0, maka dia tidak memiliki titik potong. Berarti saya kasih tanda strip aja deh di sini. Kemudian 1 ketika kita ganti x-nya jadi 1, ini 1, kemudian di bawahnya juga 1, 2 kali 1 adalah 2, 2 tambah 4, 6, 6 bagi 1 adalah 6. Berarti di sini y-nya adalah 6. Kemudian seandainya saya ganti x-nya menjadi 2, maka 2 kali 2 adalah 4, 4 tambah 4, 8, 8 bagi 2 adalah 4. Berarti di sini 4. Nah, dalam hal ini bisa kita ambil kesimpulan dalam bentuk x, y, berarti di sini min 1, min 2. Kemudian yang ini adalah 1,6
dan yang satunya lagi 2,4. X dulu baru Y setelah itu. Kemudian langkah kelima kita gambar. Mohon maaf ini saya nulisnya tidak rapi, seadanya aja yang ada di PPT yang ada di slide ini. Jadi kita gambarkan dari kesimpulan yang tadi kita dapat seluruhnya. Kita gambarkan di koordinat kartesius. Ini sebagai sumbu Y, kemudian yang ini sebagai sumbu X. Kemudian kita masukin asimtotnya terlebih dahulu. Saya tandain misalkan kalau yang asimtot tegak yaitu dengan warna biru dongker ya. Kemudian jadi kalau misalkan asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0, kalau misalkan saya tulis dulu deh di sini 0, ini pasti 0 ya kalau tengah-tengah. Ini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya. Ini juga sama, ini positif ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang ini yang di bawah adalah negatif, min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Nah, tadi asimtot tegaknya adalah X sama dengan 0. Kalau X itu kan yang mendatar ya, tapi kan kita kalau ngegambar X itu tegak lawannya. Dia mendatar, lawannya udah tegak. Berarti asimtot tegaknya adalah ini. Kemudian asimtot datarnya saya tandai dengan warna oranye misalkan. Katanya Y sama dengan 2, yang datar. Y sama dengan 2. Berarti yang di sini nah, sudah kita buat asimtot tegak dan datar. Lanjut lagi titik potong berikutnya, yaitu min 2,0. Min 2,0 letaknya di sini. Saya gunakan warna hijau lah misalkan. Min 2,0 di sini. Lanjut lagi titik potong sumbu Y nggak ada ya, berarti nggak usah digambarin. Titik bantunya ini saya ubah aja jadi simbol strip aja deh, menunjukkan tidak ada. Kemudian untuk titik bantunya min 1, min 2 di sini 1,6 kurang lebih di sini. 6-nya nggak saya buat ya, perkiraan aja. Kemudian 2,4 kurang lebih di sini. Nah, dari sini kita bisa gambarkan, ilustrasikan aja. Karena kan di sini saya nggak menggunakan titik bantunya nggak banyak. Jadi ini dikira-kira aja gambar grafiknya. Yang penting kita udah tahu gambarnya nanti kayak gimana bentuknya. Yang jelas dia tidak boleh memotong asimtot, baik yang datar maupun yang tegak. Kurang lebih seperti ini ya kalau digambarkannya terus menerus hingga hampir menuju yang batas biru ini. Kalaupun misalkan mau kita perpanjang misalkan, tapi dia tidak menyentuh yang biru kayak gitu.
Sama halnya dengan yang oranye juga, dia hampir menyentuh oranye tapi tidak sampai menyentuh. Jadi melengkung ya ini gambarnya. Kemudian untuk yang di atasnya, berarti dari sini seperti ini. Nah, ini agak mendingan gambarnya, rapi lah. Seperti itu. Lanjut berikutnya, next. Menentukan persamaan grafik fungsi rasional. Ini ada beberapa cara. Yang pertama langkah pertama menentukan asimptotnya. Kedua, menentukan bentuk umum fungsi rasional. Yang ketiga, menentukan nilai koefisien dan konstanta dari langkah kedua. Kemudian yang langkah keempat adalah mensubstitusikan langkah ketiga nilai dari koefisien dan konstanta ke dalam bentuk umum fungsi rasional. Next. Nah, di sini ada soal. Tentukan persamaan grafik fungsi rasional di samping. Seperti yang tadi sebelumnya, jadi langkah pertamanya adalah menentukan asimptot tegak dan datar. Nah, lebih mudah saya gambarkan terlebih dahulu. Ini antara dua kurva ini, dia tidak akan menyentuh garis merah ini. Ya enggak, dia hanya sekedar mendekati saja. Berarti itu adalah asimptot tegak, di mana X-nya adalah 0. Kemudian langkah kedua, asimptot datar. Misalkan saya kasih warna ungu. Kita lihat di sini mereka berdua tidak akan mungkin menyentuh garis ungu ini. Mereka hanya sekedar mendekati saja. Sehingga dalam hal ini berarti Y-nya adalah 2. Kemudian langkah berikutnya, bentuk umum fungsi rasional. Bentuk umum, saya singkat ya, FR. Bentuk umum fungsi rasional ialah atau saya nulisnya di sini aja deh, di sampingnya. Yaitu yang kita dia fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, dari sini kita dapat menentukan asimptot tegak dan datarnya. Kalau tadi kita menentukan asimptot tegak dan datar dari grafik, sekarang dari bentuk umum fungsinya. Kalau menentukan asimptot tegak, ini kan kita berarti fokusnya ke penyebutnya ya. Penyebutnya dibuat sama dengan 0. Dalam hal ini penyebutnya ialah Cx plus D. Berarti Cx plus D sama dengan 0. Kemudian
di sini kita lihat asimtot tegak bahwa X-nya adalah 0. Ya udah kita masukin aja. X-nya sama dengan 0. Berarti C dikali 0 ditambah D sama dengan 0. C kali 0 adalah 0, 0 tambah D adalah D. Berarti D-nya adalah 0. Kemudian berikutnya asimtot datar. Nah, menentukan asimtot datar, fokus kita ke koefisien dari variabel X dan variabel X pembilang dengan penyebut. Berarti Y sama dengan AX per CX. Nah, di sini kita lihat ke asimtot datar yang sebelumnya ialah Y sama dengan 2. Ya udah masukin aja nilai Y-nya. Berarti di sini 2 sama dengan AX per CX. Atau di sini kan sama-sama X ya, bisa kita coret. Kita bagi, maksudnya X bagi X adalah 1. 1 dikalikan A per C adalah tetap A per C. Berarti 2 sama dengan A per C. Nah, di sini kita kali silang, atau kan di sebelah kanannya itu pecahan biasa dan sebelah kirinya bilangan bulat. Kita ubah aja menjadi pecahan biasa juga sehingga jadinya 2 per 1. Ketika dikali silang maka 2 dikali C ya, atau 2C sama dengan A dikali 1, yaitu A. A kali 1 adalah A. Dapatlah A sama dengan 2C. Kemudian langkah berikutnya, kita menentukan nilai koefisien maupun konstanta dari bentuk umum fungsi rasional. Dalam hal ini berarti si A, B, C, dan D. Nah, untuk menentukan nilai koefisien dan konstanta tersebut, kita lihat dari grafiknya di sini mana yang dia memotong sumbu X atau boleh juga yang memotong sumbu Y. Berarti kan lihatnya kurva mana yang dia mengenai sumbu X atau mengenai sumbu Y. Nah, di sini yang mengenai sumbu Y tidak ada ya. Yang mengenai sumbu X ada di titik yang ini. Ini titiknya adalah min 2,0. Berarti si min 2,0 ini kita substitusikan ke persamaan fungsi rasional. Substitusi suatu titik pada kurva yang memotong sumbu X ataupun sumbu Y, dalam hal ini adalah min 2,0, ke dalam bentuk umum fungsi rasional. Nah, di sini ini sebagai X, ini sebagai Y. Berarti yang tadinya bentuk umum fungsi rasional adalah fx sama dengan, atau saya ubah menjadi Y sama dengan, atau seperti ini deh, kan fx itu sama dengan Y.
fx sama dengan y. Saya ganti x-nya menjadi ini min 2, y-nya menjadi 0. Sehingga f min 2 sama dengan 0. Nah, masukin. Fx-nya kan adalah yang ini nih. Kalau kita mau mencari f min 2, yang di sebelah sini diganti menjadi min 2, artinya ketika ketemu variabel x, maka ganti seluruhnya menjadi min 2. Oh, berarti yang ini jadi min 2, ini juga jadi min 2, seperti itu. Sehingga di sini jadinya A dikali min 2 ditambah B per C dikali min 2 ditambah D sama dengan 0. Nah, A-nya kan sudah diketahui ya, sudah dapat kita tadi. A sama dengan 2C kita masukin. Jadinya 2C dikali min 2, ini masih lanjutan dari yang tadi ya. Ditambah B, B-nya kita dapat nggak? B-nya belum ada ya. Tambah B per C-nya belum ada, kita belum dapat. C min 2, maaf. C dikali min 2 ditambah D-nya. D-nya adalah 0. Nih, 0 dapat dari sini. Sama dengan 0. Ya udah, di sini dioperasikan saja. Jadinya min 4C plus B per min 2C sama dengan 0. Ini sama saja 0 per 1 ya, sama kayak kata saya tadi, kali silang. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dikerjakan. 0 dikali min 2C adalah 0. 1 dikali min 4C plus B adalah min 4C plus B. Sehingga dari sini didapatlah bahwa min 4C sama dengan min B. Atau sama-sama dikali min 1 jadinya B sama dengan 4C. Kemudian untuk mencari ini kan kita sudah dapat ya rumus-rumusnya. Sekarang kita mau mencari nilai yang sesungguhnya dari A, B, C dan A, B, C saja. Kalau D kan udah dapat 0. Caranya adalah kita pemisalan, gunakan pemisalan. Ini sebelumnya silakan di screenshot terlebih dahulu, mau saya hapus. Gunakan pemisalan pada variabel A, atau kalau ada kata atau berarti pilihan ya, boleh variabel A ataupun boleh variabel B. Nah, misalkan dalam hal ini saya mau memisalkan yang A. Nah, kalau misalkan A-nya, di sini mana yang ada variabel A? Yang ini ya. Antara 1, 2, dan 3 ini, yang ada variabel A ialah yang 2C sama dengan A. Maka ketika saya ganti A-nya misalkan dengan 1,
Berarti di sini 2C ya. Berarti C-nya adalah setengah. Nah, di sini pecahan biasa. Saya maunya diubah menjadi bilangan bulat supaya lebih enak aja nanti. Sehingga saya tidak mau memisalkan A dengan 1. Saya misalkan dengan hal yang lain. Nah, untuk pemisalan A di sini sebenarnya bebas, terserah kalian. Kalau saran dari saya, gunakan bilangan bulat positif. Jangan 0 ya, A-nya jangan 0. Kalau 0 ya percuma dong. Jadi gunakan bilangan bulat positif. Kalau 1 tadi jadinya pecahan biasa si C-nya, maka saya nggak mau 1, yaitu 2 misalkan. Kalau A-nya sama dengan 2, berarti ketika kita masukin 2C sama dengan A-nya ganti jadi 2, maka di sini sama dengan 2C, maka C-nya adalah 2 bagi 2, yaitu 1. Dapatlah nilai C-nya. Kemudian kita mau mencari nilai B. Mencari nilai B, di sini mana yang ada variabel B? Yang ini ya, 4C sama dengan B. C sama dengan B. Nah, di sini C di 4C. C-nya di sini kan sudah kita dapat nilainya yaitu 1, berarti masukin 4 dikali 1 sama dengan B. Maka B-nya adalah 4. Kemudian udah dapat ya semuanya ya. A-nya 2, B-nya 4, C-nya 1, dan D-nya 0. Saya tulis ulang di sini. Dapat dari sini D-nya sama 0. Nah, sehingga kalau saya tulis dalam bentuk fungsi, bentuk umumnya, bentuk umumnya kan fx sama dengan ax plus b per cx plus d. A-nya adalah 2, 2x plus B-nya adalah 4. X di sini nggak usah kita utak-utik. C-nya adalah 1, 1x, D-nya adalah 0. Atau ini bisa kita sederhanakan kembali. 1 kali x sama dengan x tambah 0 adalah x. Berarti fx-nya adalah 2x plus 4 per x. Sebenarnya soal-soal yang saya tulis di sini di PPT ini sudah memuat di dalam buku PR interaktif. Cuma ada beberapa yang saya bolak-balik kayak gitu, dan ada beberapa cara yang saya gunakan beda dengan yang di buku. Sekian untuk pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih.